Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi sektor publik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami ada Akbar Hakiki NPM 100, ada Heri Siswanto NPM 150, ada Faris Arfiansa NPM 237, dan Agung Nugraha NPM 253. Masuk materi yang pertama, yaitu latar belakang dari sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Menurut Mardiasmo tahun 2017, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Jadi ini latar belakang dari adanya akuntansi sektor publik. Selanjutnya, tujuan penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Tujuan sektor publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Misalnya, pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Sementara itu, sektor komersial bertujuan mencari laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif, dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Memahami dan menjelaskan hukum keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Memahami dan menjelaskan dasar hukum keuangan daerah. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah bahwa penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf A telah diatur dalam bab 8 UUD 1945. Yang ketiga, bahwa pasal 23C bab 8 UUD 45 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C perlu dibentuk undang-undang tentang keuangan negara. Memahami dan menjelaskan regulasi sektor publik di era pra-reformasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, indikator kinerja Pemda Kemendagri Nomor 999 Tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan sebagai double entry bookkeeping. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik. Bentuk reformasi yang ada meliputi ada 4.
Yang pertama adalah penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua penataan kelembagaan, yang ketiga penataan sistem pengelolaan keuangan daerah atau negara, yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Perkembangan regulasi dan standar akuntansi sektor publik, regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Jadi, peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa era reformasi dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dan yang kedua ada PP 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Jadi di sini yang dimaksud adalah indikator kinerja Pemda, yaitu meliputi perbandingan anggaran realisasi, perbandingan standar realisasi, target, persentase, fisik proyek. Yang ketiga, Kemendagri nomor 900/99 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Jadi dalam sistem ini yang dimaksud adalah pencatatan transaksi ekonomi yang diperkenalkan double entry bookkeeping. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Dan yang kelima, Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan yang terakhir adalah Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Bentuk laporan perhitungan APBD dalam susunan tersebut. Selanjutnya adalah paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Jadi maksudnya adalah kebutuhan atas dasar akuntansi sektor publik itu terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Jadi kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi otonomi daerah yang berlaku akibat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa pemerintah itu melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab dalam undang-undang tersebut. Jadi pemerintah itu merasa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi undang-undang yang di atas itu menjadikan pedoman pelaksanaan ekonomi daerah yang lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Yang terakhir adalah perubahan undang-undang tersebut merupakan salah satu hal yang signifikan dalam perkembangan otonomi daerah. Perubahan itu sendiri dilandasi oleh beberapa hal antara lain. Yang pertama adalah adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua, adanya semangat tata kelola yang baik atau disebut dengan good governance. Yang ketiga, adanya konsekuensi berupa penyerahan urusan yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait dengan keuangan daerah. Dan yang keempat, perlunya penyelarasan dengan paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah. Terus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Prinsip sistem akuntansi sektor publik. Persyaratan akuntansi sektor publik telah ditentukan dalam Manual for Government Accounting dan United Nations Organization atau PBB sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi harus selaras dengan klasifikasi anggaran, sehingga fungsi penganggaran dan akuntansi saling melengkapi dan terintegrasi. Yang ketiga, rekening dikaitkan dengan jelas pada objek, tujuan penerimaan, tujuan pengeluaran,
dan pejabat penangguhjawaban jika terjadi penyimpangan. Yang keempat, sistem akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif terhadap dana kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal, dan penilaian kinerja. Yang terakhir, sistem akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif terhadap dana kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal, dan penilaian kinerja. Variasi akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah akuntansi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang kadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Dana kesatuan, dana-dana yang dimiliki oleh organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, dana yang bisa dibelanjakan, expendable fund. Dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Yang kedua, dana yang tidak bisa dibelanjakan atau non-expendable fund. Dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis digunakan sebagai pendukung dari expendable fund. Lalu, yang kedua adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan pengendalian pertanggungjawaban. Ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Lalu yang terakhir, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima.